Oke, hai semuanya, masih bareng gue Swanzon dan ini adalah Realme 9 4G. Ya, ini adalah smartphone terbarunya Realme yang punya slogan 108 megapiksel Capture the Spark. Kalau kalian nyari HP dengan kamera 108 megapiksel, kemudian di harga 2 jutaan, dan tentunya di Ramadan ya, di bulan Ramadan kali ini, sepertinya HP ini tuh layak kalian pertimbangkan. Sebenarnya selain 108 megapiksel yang bikin HP ini tuh menarik nih, ada juga poin-poin lain yang mesti kalian tahu. Nah, makanya ya seperti biasa ya, di unboxing plus kali ini kita akan bahas tuntas mulai dari yang pertama tuh kita bakal cek slot SIM card-nya. Kemudian kita bakal tes fingerprint-nya juga yang katanya bisa juga mendeteksi denyut jantung. Kemudian kita juga bakal tes face unlock-nya. Kemudian kita juga bakal tes Antutu-nya, Geekbench-nya. Kemudian kita bakal tes sensor box-nya juga. Kita bakal tes kualitas Netflix-nya juga, tes speaker-nya juga, tes kameranya juga. Sampai kita bakalan tes gaming-nya. Nah, ini adalah box-nya teman-teman ya. Packagingnya 9 Realme 9 tuh kan. Dan ini ada unique selling point-nya, teman-teman bisa dibaca nih. Jadi HP ini tuh punya 108 megapiksel AI triple kamera, punya 3 buah kamera belakang, kemudian layarnya tuh sudah AMOLED, mantep ya, dan udah 90 Hz juga. Kemudian menggunakan Snapdragon 680 nih, kemudian baterainya tuh 5000 mAh. Nah, untuk varian yang gua punya ini tuh 8 GB, 128 GB, dan warnanya tuh adalah hitam meteor. Oke, sekarang mari kita unboxing ya, kita cepetin aja. Seperti biasa kita dapat buku panduan, kartu garansi, SIM ejector, dan kita dapat jelly case. Kemudian ini smartphone-nya. Ini adalah kabel USB Type-C. Kemudian ini adalah kepala chargernya dengan outputnya itu 33 watt Dart Charge. Jadi ini tuh bisa ngecas smartphone Realme 9 ini ya hanya dalam waktu sekitar 50 menit saja sudah 100%. Sekarang mari kita unboxing lagi nih, buka lagi si bagian smartphone-nya. Sekarang mari kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, ini adalah Realme 9 dan jujur pas pertama kali gua pegang aja ini kerasa banget tuh. Ini sampai compact gini ya. Ini smartphone-nya tuh compact, kemudian ketebalannya tuh tipis banget. Ini ketebalannya ini sekitar 7,9 mm. Dan ini beratnya tuh ringan banget teman-teman, cuma 178 gram. Nah, by the way, desain seperti ini tuh katanya tuh namanya tuh Ripple Holographic. Nah, ini jujur gue suka banget sih ya, dari mulai desainnya. Ini warna hitamnya tuh hitam-hitam mengkilap, kayak apa ya, glossy metallic. Tapi itu kayak bukan hitam gitu ya, pokoknya unik lah. Kemudian ini tadi juga gue coba ya pakein case, ternyata pakai case lebih mantep lagi, ngegripnya lebih enak banget. Nah, baik, langsung aja kita bahas ya, mulai dari bodi belakangnya nih. Ini ada logo Realme-nya, kemudian di sini ada bump kameranya ya, teman-teman bisa lihat ya. Emang terlihat cukup tebal, tapi overall nggak masalah kalau pakai casing ya. Ini ada 3 buah kamera belakang nih teman-teman tuh, 3 buah kamera belakang dengan LED flash, dan ada tulisan 108 megapiksel. Kelihatan? Ini hitam ya, jadi nggak kelihatan ya. Tuh, 108 megapiksel kamera. Ini cakep banget, jujur gue suka. Kemudian di samping kanannya tuh ada tombol power tuh. Jadi fingerprint-nya tuh bukan ada di tombol power ya. Ini kan udah AMOLED, jadi fingerprint-nya tuh ada di layar. Bagian atasnya tuh ini ada lubang mikrofon. Oke. Ini adalah lubang mikrofon, dan bagian kirinya tuh ini tuh ada slot SIM. Kita buka sebentar. Oke, jadi ini dedicated ya tuh, dedicated. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan bareng micro SD. Terus di sininya lagi nih, samping kirinya lagi ada tombol volume up, volume down. Kelihatan nggak sih? Ini hitam ya. Nih, ini ada, pokoknya ini ada tombol volume up, volume down yang clicky banget, enak banget dipencet-pencetnya. Kemudian di bagian bawahnya tuh nih teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada port jack audio, kemudian lubang mikrofon, ini port USB Type-C, dan ini adalah lubang speakernya. Oke, sekarang mari kita coba untuk speakernya terlebih dahulu.
Oke baik, sekarang mari kita coba untuk fingerprintnya ya. Nih, untuk fingerprintnya udah gue daftarkan dan cepet ya. Tuh, bisa lihat fingerprintnya tuh cepet banget. Nah, by the way, jadi sensor sidik jarinya ini tuh ya, yang ada pada Realme 9 itu juga terintegrasi dengan deteksi denyut jantung yang 98% hasilnya tuh akurat. Tapi tetap ya, dengan catatan nih, bahwa deteksi detak jantungnya ini tuh bukanlah alat medis yang dapat mendiagnosa lebih lanjut, namun ini tuh cuma sebagai referensi saja, oke? Nah, gue juga belum tahu di mana adanya deteksi denyut jantung ini, tapi kalau misalnya gue coba cek di Realme Labs ya, jadi katanya ini tuh bisa mendeteksi denyut jantung juga nih sidik jarinya. Oke teman-teman, akhirnya ketemu juga nih. Jadi kita buka settingan, kemudian kita cari yang namanya Realme Lab ya. Nah, langsung aja kita pilih heart rate measurement. Nah, di sini langsung aja kita bisa mendeteksi denyut jantung kita menggunakan sensor sidik jarinya yang ada di Realme 9 ini. Nih, kita lihat ya. Tuh, langsung ada hasilnya kan? Tuh. Kita tunggu sampai beres. Ini menarik banget ya. Jadi ya cukup berguna banget lah untuk dijadikan referensi ya. Tuh, kita juga bisa tinggal set gitu. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut untuk face unlock-nya. Nah, untuk face unlock-nya tuh gua lupa nih udah di setting apa belum ya. Kita coba lihat dulu. Oke, ini untuk face unlock-nya kita coba enroll terlebih dahulu ya. Dan cepet banget. Seperti biasa kalau Realme itu udah cepet banget. Ini bisa rise to wake gitu ya, rise to wake ya. Tuh, langsung kebuka. Tuh, langsung kebuka. Kita coba tutup dulu gini. Nih. Oke, jadi mumpung ada di depan, langsung aja kita bahas layarnya ya. Jadi layarnya ini tuh sudah menggunakan panelnya tuh AMOLED teman-teman tuh. Lihat, panelnya tuh bagus banget. Ini sudah AMOLED 6,4 inci ya. Kemudian udah 90 Hz juga dengan touch sampling rate-nya tuh 360 Hz. Dan ini tuh resolusinya tuh di Full HD Plus ya, 2400 x 1080 pixel. Dan ini tuh sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass yang kelima. Nah, kalau misalnya teman-teman hobi nonton Netflix nih, sekarang kita lihat untuk kualitas Netflixnya ya. Kita lihat untuk kualitas Netflixnya. Jadi buat teman-teman yang hobi nonton Netflix, HP ini juga bisa streaming Netflix di kualitas high definition karena sudah mempunyai sertifikat Widefun L1. Oke, sekarang gue mau sebutkan dulu ya spesifikasi lengkap dari HP ini. Oke, jadi HP ini tuh menggunakan Snapdragon 680 dengan pabrikasinya tuh 6 nanometer, kemudian GPU-nya itu Adreno 610, RAM-nya ini tuh udah LPDDR4X ya. Kebetulan yang gue ini tuh 8 GB yang bisa kita expand sampai 5 GB. Jadi RAM-nya tuh bisa sampai 13 GB. Dan ini tuh ROM-nya tuh sudah menggunakan UFS 2.2 juga ya, dan udah 128 GB. Ini tuh menggunakan Realme UI 3.0 Android 12 loh. Kemudian Bluetooth-nya tuh 5.1, baterainya tuh 5000 mAh, dan sudah menggunakan teknologi 33 watt dart charge. Jadi ngecas smartphone ini tuh sampai penuh 50% ya, sampai penuh 50% hanya dalam waktu 31 menit saja. Nah, di chipset Snapdragon 680 ini tuh mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Jadi peningkatan kinerja CPU-nya tuh sebesar 25%, peningkatan kinerja GPU-nya tuh sebesar 10%, dan peningkatan kinerja AI-nya tuh sebesar 25%. Makanya nggak heran sih, gue juga tadi udah nyoba ya main game dan ini asli enak banget, enak parah banget. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat dulu nih teman-teman ya, nih untuk skor Antutunya dulu nih. Oke, nih untuk skor Antutunya ini mana screenshot? Nah, nih untuk skor Antutunya itu mencapai di 290 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya 376 poin untuk single core, dan multicore-nya tuh di 1550. Kemudian ini gue juga coba di PC Mark ya, dapat angka 8 ribuan poin. Terus di 3D Mark wildlife-nya ini tuh dapat 400-an poin. Ini kalau secara angka ini udah oke banget ya. Dan ini tuh sudah ada gyroscope juga, walaupun ini tuh sepertinya masih virtual ya, sepertinya nih. Oke. Tapi selama gue coba ini overall udah oke banget. Nah, sebelum gue coba untuk bermain game, gue mau nge-lihat dulu nih untuk kamera belakangnya dulu nih. Nah, jadi kamera belakangnya itu beresolusi 108 megapiksel. Kelihatan nggak sih? Nah, gini ya. Nah, 108 megapiksel untuk kamera utamanya tuh menggunakan
Sensornya tuh Samsung ISOCELL HM6 teman-teman ya. Kemudian 8 megapiksel wide angle-nya dan 2 megapiksel untuk makronya. Sementara untuk kamera depannya tuh menggunakan nih, kamera depannya tuh di sini ada punch hole ya teman-teman ya. Nih kalau misalnya teman-teman tahu nih, ada punch hole. Ini tuh beresolusi tuh, ini ada punch hole kan. Ini beresolusi 16 megapiksel menggunakan sensor Sony IMX471. Nah, jadi ada peningkatan ya, ada beberapa peningkatan nih di kameranya tuh. Salah satunya itu adalah Street Photography Mode 2.0, yang mana sekarang tuh ada update untuk filter peak and zoom dan color pop atau pop 90-an teman-teman. Nah, di sini nih, di sini ada Street Photography, kemudian di sini ada nih ada 90 90s pop ya, ini untuk apa ya, filter tahun 90-an gitu kan. Tuh ini udah banyak banget ini. Ini untuk orang-orang yang suka foto, di sini udah ada maksudnya ada fitur street photography. Wah, cakep banget nih kalau orang Bogor main-main di Surken, ini bagus banget ya. Oke, jadi gue udah coba foto objek dengan kualitas 108 megapiksel. Dan memang menariknya kalau 108 megapiksel itu bisa kita zoom sampai bener-bener kita zoom tuh sampai segini ya. Nih terus gue juga coba nih tomat ini nih tuh. Gokil nggak sih sampai sedetail ini tuh. Gitu. Jadi emang enaknya 108 megapiksel itu jadi bisa kita cropping dan hasilnya tuh tetap terlihat dengan baik tuh. Oke. Kemudian ada lagi juga yang ini nih tuh. Jadi ya disesuaikan saja ya kebutuhan 108 megapiksel. Apalagi kalau misalnya kalian hobi yang motonya tuh moto-moto landscape, menurut gua 108 megapiksel itu bisa menjadi ya fitur yang bisa kalian manfaatkan ya untuk kebutuhan fotografi kalian. Nih, gua juga foto ini ya sepatu Puma nih. Gokil tuh. Jelas banget ini jahitannya tuh. Gitu. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme 9.
Oke, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme 9 tapi yang versi 4G-nya ya nih. Kita deketin, detailnya cakep juga nih. Ngeblur di belakangnya juga bagus ya, ngeblur di belakangnya tuh. Wih, cakep banget tuh. Tuh, bagus banget ini di dalam ruangan, lebih tepatnya di mall ya. Cahayanya tuh lebih bagus juga nih. Mikai, sini Mikai. Sini mau pegang. Wih, cakep ya ini. 1080 pixel di 30 frame per second. Kamera depannya nih, kamera depannya seperti ini ya teman-teman, tuh bisa dilihat tuh, ini tuh bagus, udah oke, viewing angle-nya juga udah bagus ini ya tuh, jadi kita nggak terlalu dekat banget juga tuh, cakep pokoknya. Ini anak kecil nggak puasa wajar lah ya, jadi sore-sore yang lagi puasa nih ya. Puasa nggak kamu? Puasa tadi makan. Tapi enggak akan teh. Oke, ini adalah perekaman di 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game. Dan game yang sekarang gue pakai itu adalah Apex Legends ya teman-teman. Ini game yang emang jujur gue tuh agak ditunggu-tunggu sih, walaupun gue nggak bisa main game. Ya harusnya teman-teman tahu lah ya kalau misalnya gue tuh nggak bisa main game. By the way nih, sebelum mulai ini gue mau kasih tahu, kan layarnya tuh ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan ternyata sudah dilindungi juga nih teman-teman sama apa ya, anti goresnya gitu ya. Jadi ini tuh bener-bener enak banget, udah dilindungi sama anti gores, udah gitu layarnya itu sudah Corning Gorilla Glass 5, cakep. Oke, ini untuk Apex Legends settingannya tuh nih, untuk displaynya tuh nih, dia tuh ngerekomendasiin ya teman-teman ya, untuk image quality-nya tuh di smooth saja katanya, sementara untuk frame rate-nya tuh di balance saja dia ngerekomendasinya. Tapi kita mentokin aja ya, jadi kita frame rate-nya tuh di high dan ini tuh di smooth. Oke, sekarang kita coba main. Nah, oke teman-teman ya, seperti biasa ya, buat yang udah tahu, jadi gue tuh memang gak jago main game, jadi gue tuh mau ngasih tahu doang impresi pertama pas gue main game menggunakan Realme 9 ini. Bukan soal gameplaynya kayak gimana gitu ya, jujur gue kagak ngerti juga. Nah by the way, pertama kali megang, by the way ini tuh enak banget, cuman ini gue lagi nggak pakai case, tapi gue tadi udah nyoba pakai case dan ini asli enak banget. Kalau pakai case tuh jadi kayak lebih gripnya tuh lebih enak gitu. Ini udah enak banget, kemudian layarnya juga udah bagus banget, 90 Hz dan udah 360 touch sampling rate. Jadi sensitivitas ke layarnya tuh ini enak banget teman-teman, jadi enak aja gitu tuh. Dan ini untuk permainan ini, untuk Apex Legends ini ya teman-teman ya, tuh gua gini aja ini enak banget parah dan nggak berasa kesat gitu ya, tapi nggak begitu licin juga. Jadi gampang banget gue ketika mengontrol permainan ataupun mengontrol si ininya nih, seorang ininya, sebutannya apa sih, hero gitu ya. Intinya nggak tahu kenapa, jujur gue juga ini suka banget, enak banget gitu. Tuh, jadi gampang lah. Ada juga soalnya HP yang kayak keset-keset gimana gitu, keset udah gitu susah jadinya. Tapi kalau ini beda ya, ini tuh bagus banget dan enak banget tuh. Oke, selama permainan tadi ini selama kita dari awal permainan ini nggak ada yang namanya ini ya teman-teman ya, nggak ada yang namanya stutter ataupun nge-lag nih. Ini masih lancar. Ini grafisnya di sini udah cukup oke ternyata ya. Di kualitas seperti ini udah cukup oke ternyata nih grafisnya nih. Oke, selama permainan tadi ternyata cukup kerasa juga ada sedikit stutter ya atau nge-lag dikit, tapi overall nggak mengganggu permainan ya. Jadi lama-kelamaan baru berasa sedikit agak nge-lag dikit gitu ya, tapi nggak masalah sih, wajar lah. Kayaknya masih wajar deh untuk di sebuah game di smartphone ya. Mungkin karena lama-kelamaan juga gitu kan. Tapi overall di sini jujur gue ngerasa nyaman banget main game menggunakan HP ini. By the way, gue tuh bukan seorang gamers ya, jadi kalimat ketika gue ngomong nyaman bermain game di HP ini tuh itu sebagai orang awam aja. Gue juga nggak ngerti kalau misalnya sebagai pro player kayak gitu ya. Tapi overall ini jujur udah enak banget tuh. Intinya sih gue tuh suka sama HP ya.
ngegerakinnya gampang, ngontrolnya mudah gitu kan. Nah ini berarti udah bagus banget gitu kalau buat gue. Ditambah mungkin dengan Snapdragon ini kan peningkatannya udah cukup oke juga ya, dari berbagai sisi, dari AI-nya, dari CPU-nya, dari GPU-nya, udah banyak peningkatan juga. Overall ini udah oke banget. Oke, sekarang langsung aja deh kita coba di game lain ya. Kita coba di aduh batuk ya. Kita coba di game PUBG, oke? Oke, sementara untuk di PUBG, coba kita lihat untuk settingannya di grafisnya tuh bisa mentok di smooth high atau balance medium. Kita pilih yang smooth high. Kita coba yang tim deathmatch ya, ini sebagai perbandingan aja ya. Kita mulai di 1052 nih, kita mulai di 1052 dan baterainya tuh 53%. Oke, kita coba mulai ya. Oke, main PUBG di kontrolnya enak banget dan mungkin karena memang udah layarnya udah AMOLED, kemudian udah Full HD Plus juga, dan touch sampling rate-nya tuh sudah 360 Hz, jadi sensitif ke layarnya tuh enak kali ya. Jadi makanya enak banget nih mencet-mencetnya, kemudian pokoknya enak banget ini buat dipakai main game. Dengan perpindahan cepat seperti ini tuh sudah enak banget. Cuman kalah ya. Kalau kalah tuh ini bukan masalah layar nih. Emang ya guanya aja gitu on. Karena jujur gua tuh nggak terlalu bisa ya main game kayak gini-gini tuh, karena ya tuh nggak bisa nih gua nih. Tapi overall ini udah oke ya. Kita coba abisin aja satu match ya. Kita coba abisin satu match. Kira-kira berkurangnya tuh berapa persen untuk baterainya. Push. By the way, sejauh ini belum ada kerasa nge-lag ataupun stutter ya di PUBG ini. Masih cukup lancar aja nih, nggak ada masalah sama sekali. Oke, sekarang udah beres ya, dan ini dari 53 kalau nggak salah 53 jadi 58, berarti ini 5 menitan. Ini sisanya tuh tinggal 51%. Tadi tuh 52 kalau nggak salah ya. Berarti sekitar 1%-an lah, 1% lebih dikit kali ya. Kalau nggak salah 52 kan. Ini berarti baterainya cukup awet, dan untuk chipsetnya juga ini udah oke banget chipsetnya. Jadi enak banget dipakai main game. Sekarang gue coba untuk cek suhunya. Nih, ini di 38, 39. Kita cari bagian mana yang panas, ini 39 dekat kameranya. 37, 3. Oh, ini oke juga ya. Biasanya walaupun dipakai bermain game PUBG satu match doang tim deathmatch, biasanya HP lain tuh di 41 ya atau enggak 40. Ini cuma 39, 38, 39. Keren, mantap. Oke, baik, kesimpulannya. Kita zoom out dulu. Oke, kesimpulannya adalah jadi buat kalian yang lagi nyari smartphone dengan kamera 108 megapiksel dan tentunya dengan performa yang bagus, dan yang paling penting enak banget dipakainya ya. Ini compact banget, ukurannya tuh cukup tipis juga, beratnya juga ringan. Apalagi kalau pakai casing ini tuh enak banget, compact banget. Dipakai main gamenya juga udah oke, udah ada fingerprintnya juga, kemudian lainnya juga AMOLED. Ini harganya cuma 2 jutaan doang. Langsung aja nih teman-teman, cek aja linknya di kolom deskripsi. Ini cocok banget buat kalian beli. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.